berkecimpung ya menghadapi dunia akademik ya, kemudian masuk ke dunia anta beranta ya, dunia yang penuh dengan banyak sekali permainan politik. Nah, itu mengasah dari kemampuan kita semua bagaimana menempatkan diri. Tapi tentu saja yang paling penting yang biasa disampaikan di kampus itu idealisme kita tetap kita jaga dengan baik ya. Tapi ketika masuk ke realitas empiris, nah dalam tataran praktis ya kadang-kadang kita harus fleksibel, kemudian juga bagaimana berhadapan dengan ketika itu membuat pilihan ya kita harus melakukan pilihan dengan baik, nah, sehingga masing-masing kita punya tempat yang bisa berbuat untuk wilayah kita ini, daerah Riau ini. Saya rasa itu kalau saya bahas nanti lebih jauh yang dibahas oleh Nugi, kemudian dari Rusidan ya siapa? Ya dari Rusdi, itu nanti di kampus saja lah kita bahas lebih jauh ya. Nah, saya yakin hari ini kita bisa dekat bersilaturahmi dengan baik dan kita akan berbicara bagaimana ke depan silaturahmi ini bisa terus kita lakukan walaupun dalam kondisi pandemi yang sekarang dan sudah menjadi satu keseharian kondisi webinar ini. Nah, insya Allah sama-sama nanti kita akan terus mencari peluang, mencari waktu. Nah, dalam waktu dekat ini di UNRI juga kita akan adakan webinar tentang membahas pilkada ini. Nanti saya bawa beliau ini juga jadi pembicara ya. Pak Irwan ini salah satu provokator lah nanti ya, ya untuk pilkada di Riau, serentak di Riau ini. Kita akan undang juga Pak Karni Ilyas, kemudian pakar komunikasi politik Profesor Karim Suryadi, ya nanti ada saya juga. Nah nanti silakan teman-teman bergabung, sekalian promosi lah ya. Nah kita akan bahas lebih jauh, mungkin lebih dalam. Nah nanti bisa sama-sama berbagi pengalaman. Saya rasa demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bang Dr. Belly. Nah, kemudian dan juga tentu terima kasih kepada para narasumber tadi dan penanggap. Nah, ini ada pertanyaan dari Intan Fatmawati dari Kuancing. Bertanya seperti yang disampaikan para narasumber dan penanggap tadi bahwa memang kondisi partisipan pada Pilkada Riau 2020 ini kemungkinan besar akan menurun. Nah, yang menjadi pertanyaannya dari Intan Fatmawati, bagaimana kemudian strategi dalam meningkatkan partisipan pemilu di tengah pandemi ini, mengingat kondisi dan kultur yang ada di daerah itu berbeda-beda. Mungkin untuk pertanyaan ini dijawab, kami berikan kesempatan kepada Bang Nugi selaku Komisioner KPU Riau. Nanti dari Bawaslu ataupun para penanggap juga kami persilahkan untuk memberikan tanggapan. Kepada Bang Nugi kami persilahkan. Baik Najib, terima kasih Abang dan Kakak yang sudah menyampaikan responnya. Tentu tidak mungkin saya bahas juga respons semua satu-satu secara ketat. Pertama kepada kakanda kami Bang Irwan Nasir, kami juga mengucapkan terima kasih atas kontribusi dan dorongan serta bantuan Pemda Meranti kepada KPU Kabupaten Kepulauan Meranti selama ini. Berikutnya soal legitimasi, saya sepakat. Inilah tantangan kita bersama dan tugas menaikkan partisipasi pemilih ini kami harap tidak hanya tertumpu pada pundak penyelenggara pemilu, tapi juga kepada seluruh eksponen masyarakat, karena pada hakikatnya pemilihan ini adalah milik kita bersama. Nah, terkait dengan SARA itu,
saya berpandangan begini, bahwa irisan calon itu ada beririsan salah satunya dengan aspek SARA itu ya. Makanya dalam berbagai macam survei itu sering ditanya agamanya apa, sukunya apa, ormasnya apa, kelaminnya apa, untuk menganalisis soal potensi elektabilitas. Tetapi yang itu tidak pernah menjadi persoalan kalau dalam upaya untuk menyisir dukungan. Yang menjadi persoalan adalah ketika dalam ruang publik itu dinyatakan bahwa suku tertentu, agama tertentu, ras tertentu itu dinyatakan tidak memiliki hak yang sama dengan suku yang lain untuk berkontestasi dalam politik. Nah, itu yang kemudian dibahasakan sebagai ujaran kebencian atau hate speech. Nah, dalam konteks hate speech itu kita memang aturan kita tidak membenarkan. Bahkan itu bisa masuk dalam pidana pemilu dalam undang-undang pemilihan maupun undang-undang pemilu. Tapi kalau Kanda Nasir menyatakan bahwa dalam kontestasi itu pasti menyisir irisan-irisan. Oh, ini saya lebih suka ini. Itu saya pikir tidak ada persoalan gitu ya. Secara real seperti yang disampaikan oleh Dr. Belly Nasution tadi, Kakanda kita, bahwa di level praktis ada sesuatu yang bersifat fleksibilitas. Nah, soal kemiskinan berhubungan dengan politik uang, saya kira saya ada benarnya juga. Memang dalam beberapa riset banyak yang menyatakan demikian. Nah, justru itulah peran kita semuanya bagaimana memberikan edukasi, dan ini memang pekerjaan panjang, tidak dalam jangka pendek bisa kita selesaikan lebih baik, lebih cepat. Nah, terkait peran KP Mari, saya mau klarifikasi. Tadi itu ada beberapa poin dan juga teman IPRY ya, ada peran sebagai pemantau pemilihan, ada peran sebagai peserta pemilihan, bahkan ada peran sebagai penyelenggara pemilihan dan seterusnya. Nah, tentu saja misalnya teman-teman IPR itu sebagai mahasiswa bisa berperan sebagai pemantau pemilihan, tapi kalau teman-teman yang sudah senior di KP Mari tentu mengambil peran-peran yang bisa lebih strategis daripada itu. Kepada Kakanda Haidir, saya tidak bisa mengomentari banyak hal karena yang disampaikan oleh Kanda Haidir ini sudah sangat reflektif sekali. Kami hanya minta doa dan bimbingan, mudah-mudahan pesan Kanda Haidir soal bagaimana penyelenggara pemilu bisa menjaga asas jujur dan adil itu bisa kami terapkan dalam proses penyelenggaraan pemilihan. Dan catatan Kanda Haidir soal demokrasi prosedural masih menjadi dominasi, tidak demokrasi substansial begitu. Saya tidak menegasikan itu masih menjadi tantangan kita bersama, karena memang apa yang dikatakan oleh Kanda Haidir, miskin nilai, black campaign, rendahnya sportivitas, itu masih bisa kita temukan dalam kehidupan kita. Kepada Kak Ade Hartati, kami terima kasih atas masukannya. Kami tetap selalu berupaya, Kak, bagaimana peran perempuan itu terlibat banyak. Dan alhamdulillah di Provinsi Riau saat ini untuk konteks penyelenggara, Kak, kalau KPU itu lebih kurang ada 10 serikandi di kabupaten kota. Nah, kalau di Bawaslu kayaknya lebih banyak KPU daripada Bawaslu itu, Kak. Itu tanya Bang Rusidi mengapa lebih banyak KPU daripada Bawaslu ya. Dan nanti kayaknya kita bisa buat satu diskusi soal bagaimana peran perempuan dalam konteks pemilihan nanti, Kak, dengan teman-teman komunitas perempuan. Kemudian kepada Kanda Panca, saya hanya ingin menyoroti soal tidak haram pemilihan ditunda, itu ya. Karena Perpu 2 2020 itu memberikan kewenangan kepada KPU untuk menunda pemilihan, tetapi dengan persetujuan. Persetujuan pertama DPR RI dan yang kedua adalah pemerintah. Artinya kalau tidak disetujui oleh pemerintah atau DPR RI atau salah satu daripada keduanya, KPU juga tidak bisa menunda pemilihan begitu. Maka sebenarnya kewenangan itu pun masih tidak mandiri gitu, karena masih bergantung dengan pemerintah dan DPR RI. Selebih-selebihnya itu saya bersepakat dengan Kanda Panca. Kemudian Pak Nurholis dari PPK Kuansing, kalau tidak salah saya jika tidak salah lihat, apakah indikator kesuksesan pemilihan itu hanya dilihat dari partisipasi pemilihan saja? Jawabannya adalah tidak. Partisipasi pemilih itu hanyalah salah satu indikator saja. Dan partisipasi pemilih itu tidak hanya dilihat dari hadir ke TPS. Kalau kita baca studi politik tentang political participation, itu banyak sekali, ada verba, ada macam-macam lah, Huntington dan kawan-kawan. Teori-teorinya itu tidak hanya datang ke TPS, justru datang ke TPS itu adalah
salah satu bagian dari partisipasi politik. Menjadi pengurus partai politik itu partisipasi. Menjadi aktivis NGO itu partisipasi masyarakat juga. Seperti kawan-kawan IPR dan Kakanda KP Mari saat ini berdiskusi memberi edukasi, itu juga merupakan bagian dari partisipasi pemilih. Sehingga tidak benar kalau hanya salah satu partisipasi pemilih diletakkan sebagai indikator kesuksesan pemilihan. Ada hal-hal lain juga, pemilu akses, bagaimana kaum disabilitas diberikan hak-haknya, kemudian equality, perempuan disetarakan dengan laki-laki, tidak boleh ada diskriminasi, kemudian kualitas penyelenggaraan pemilihan, dan seterusnya itu juga menjadi indikator. Kemudian Adinda Intan, strategi partisipasi ini banyak, dan kami selalu berikhtiar. Model-model yang seperti ini salah satu cara juga di tengah situasi pandemi. Tentu tidak menafikan nanti aspek-aspek kita masih ada sosialisasi lewat alat peraga, kemudian media sosial, kemudian kita bisa juga tatap muka meskipun terbatas karena sekarang ada protokol kesehatan, dan tentu kami mengimbau kepada Dinda Intan dan kawan-kawan untuk sama-sama berpartisipasi menyukseskan pemilihan. Kemudian terakhir kepada Bang Akbar ya, tadi saya baca di chatting, apakah yang menentukan kemenangan itu adalah penyelenggara pemilihan atau pemilu? Saya kira itu tidak benar. Jadi suara rakyat yang dititipkan lewat surat suara ke kotak suara itu dihitung, direkap oleh penyelenggara pemilu, KPU, diawasi oleh Bawaslu, diawasi media, diawasi pemantau pemilu, dan kita sifatnya hanyalah sebagai penyelenggara yang merekap dan menghitung serta menetapkan. Menetapkan dalam pengertian mengesahkan hasil hitungan, bukan karena kita kemudian menentukan ini yang harus menang, itu yang harus menang. Saya kira itu informasi yang tidak benar, dan dalam konteks itu kita bisa berdiskusi panjang lah. Kakanda dan Yunda, saya kira dari semua komentar yang disampaikan tadi, termasuk Kakanda Dr. Yamin, kami bersepakat ada agenda-agenda yang lebih strategis bisa kita lakukan, termasuk soal-soal kompetensi dan lain-lain. Nah, termasuk buat adinda-adinda IPR yang mau belajar soal penyelenggara pemilu, kami siap untuk memberikan waktu, pikiran, pengalaman buat adik-adik IPR untuk kita sama-sama membuat forum-forum yang bisa kita buat seperti semacam ini. Saya kira itu, dan imbauan terakhir kami memohon kepada abang, kakak, adinda semuanya, mari kita sukseskan pemilihan dan mohon disampaikan kepada sanak famili, khususnya di 9 daerah, 9 Desember 2020 kita akan melaksanakan pemilihan. Saya kira itu, saya kembalikan kepada Adinda Najib, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Nasrimunallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Najib suaranya masih di mute itu. Iya, mohon maaf. Mungkin terima kasih kepada Bang Nugroho atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Nah, mungkin dari Abang Rusdi Rusdan selaku Bawaslu Provinsi Riau, nanti bisa dilanjutkan dari para penanggap. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin saya singkat aja ya, bahwa dari beberapa tanggapan dari para senior tadi, suara Bang Rusdi. Halo? Ya. Ya. Udah kedengaran? Sudah. Nah, saya ulangi. Dari beberapa tanggapan tadi dari para senior, Bang Kaidir, Bang Irwan Nasir, Kak Ade, ya, juga dari Bang Panca, ya. Saya ternyata kesalutan saya kepada kalian senior-senior saya sampai sekarang tidak berubah. Ya, artinya dan ada satu hal. Kalau pertanyaan tadi saya pikir saya hanya menjalankan tugas Bawaslu juga malam ini, yaitu memastikan semua jawaban Nugi itu sudah benar gitu. Karena dari pengawas itu ya seperti itu, memastikan gitu ya Nugi ya, kali udah dijawab. Nah, saya ingin menyampaikan saja bahwa
pasal diaspora itu masih berlaku. Pasal 1 senior tidak pernah salah. Pasal 2 kalau senior salah kembali ke pasal 1. Itu udah jawabannya udah benar semua itu. Mungkin hanya sedikit agak serius ini mungkin mengenai peningkatan partisipasi pemilih. Menambahkan jawaban Nugi bahwa sebetulnya peran jangan hanya ditumpukan kepada penyelenggara pemilu ya, kepada KPU dan Bawaslu. Tapi saya ibaratkan KPU dan Bawaslu ini ibarat sebuah pertunjukan musik begitu. Ya KPU Bawaslu ini hanya menyiapkan panggung, iya kan, menyiapkan panggung peralatan. Nah, apakah musik ini menarik? Ya kan? Jangan disalahkan kepada penyedia panggung dong. Ya kan? Yang menariknya itu harus kepada pemain musiknya, kepada Bang Irwan, kepada Kak Ade gitu kan. Jangan disalahkan kepada Nugi dan saya gitu. Terbalik, kami ini hanya menyediakan panggung. Kalau masyarakatnya tidak tertarik untuk menonton, untuk datang, ya pertanyakan kepada pemainnya kan begitu. Jadi ya kemudian begini ya. Saya pikir di tengah pandemi ini salah satu strategi untuk meningkatkan pemilih ya kita jangan kemudian ikut menakut-nakuti masyarakat ini pandemi segala macam. Nanti masyarakatnya tambah nggak mau datang ke TPS. Ya artinya apa? Artinya kita harus menciptakan optimisme. Makanya saya bilang dari tadi, apa sih perbedaan pilkada di tengah pandemi dengan tidak ada pandemi? Ya perbedaannya cuma cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, cuma itu aja. Ya nggak ada yang harus kemudian dikhawatirkan segala macam. Persoalan hidup mati, saya pikir saya juga kita harus bertauhid dalam hidup ini. Kalaupun nggak ada pandemi, ya orang juga banyak yang kolab di luar sana yang ini itu harus kita bawa. Mungkin saya mohon maaf kalau jawaban saya sedikit bercanda, tetapi saya pikir dari tadi Nugi serius gitu ya. Semuanya saya pikir sangat interaktif. Kita malam ini saya bersyukur dengan senior-senior dan juga kawan-kawan sekalian. Mungkin seperti itu ya. Najib, terima kasih. Salam hormat saya kepada abang-abang senior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mungkin kita berikan kesempatan kepada para penanggap untuk memberikan tanggapan terkait pertanyaan-pertanyaan tadi, juga atas jawaban-jawaban daripada penyelenggara KPU dan juga Bawaslu. Pada mungkin Abang Dahedir, silakan. Saya Najib? Ya. Oke. Tadi nggak begitu jelas, sorry. Saya kira tanggapan dari saya udah cukup lah ya, udah panjang lebar. Tadi itu saya hanya ingin bacakan sebaik pantun saja. New normal, eranya panca nih ya. Melawan wabah virus corona. Terima kasih IPR Jogja, di awan kita bersua. Begitu aja lah. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Selanjutnya mungkin dari Kak Ade Hartati. Iya, mungkin menanggapi sedikit apa yang disampaikan Intan. Yang terkait partisipasi tadi. Oh, bukan Ya. Intan. Nurholis. Apakah partisipasi yang semakin besar itu menentukan kualitas? Tadi Mas Nugi sudah menjawab bahwa tidak. Memang betul tidak, tapi semakin banyak partisipasi, maka akan semakin banyak masyarakat yang terlibat untuk memiliki rasa tanggung jawab terkait dengan pilihannya yang pertama, dan terkait dengan masa depan negara ini. Nah, ini yang kita harapkan. Ketika masyarakat tidak banyak terlibat, maka semakin banyak yang tidak bertanggung jawab, dan dia tidak mau tahu terkait bagaimana masa depan ini akan dibentuk.
Nah, ini dulu mungkin yang ingin saya sampaikan, bahwa partisipasi itu harus terus ditingkatkan, tidak hanya oleh KPU, tidak hanya oleh Bawaslu, tidak hanya oleh para parpol, para politisi, tapi juga oleh seluruh masyarakat, terutama kalau kaum intelektual. Bagaimana kaum intelektual juga bisa menjadi agen untuk merubah pola pikir masyarakat di akar rumput yang